Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami kemarin tentang mobil listrik. Di sini ada versinya pengertian sejarah komponen-komponen, energi mobil listrik dan perkembangan, jenis-jenis, keunggulan dan kelemahan, serta nanti kesimpulannya. Jadi yang pertama, apa itu mobil listrik? Mobil listrik itu adalah mobil yang berbeda dengan mobil konvensional seperti biasanya yang hanya menggunakan mesin bakar. Mobil listrik menggunakan eh, listrik juga sebagai energi penggeraknya. Hmm. Secara singkatnya, ya, berasal dari Inggris tahun 1832, pencipta mobil listrik ini dinamai electric carriage, namanya Robert Anderson. Ini foto mobilnya. Ini mobil listrik hibrid pertama di Asia 1997, Toyota Prius. Jadi secara garis besar komponen mobil listrik itu ada beberapa di sini. Yang pertama battery pack atau baterai traksi. Yang kedua adalah power inverter atau inverter daya. Yang ketiga ada controller. Yang keempat ada motor traksi. Terus komponen-komponen tambahan mobil listrik lainnya itu charger, transmission, DC-DC converter, auxiliary battery, thermal system, sama charger port. Jadi traction battery pack ini fungsi baterai bagi mobil listrik sebagai sistem penyimpanan energi. Jadi dia untuk nyimpan energi listrik kayak baterai ya pada umumnya. Ada power inverter atau inverter daya yang mengubah arus secara searah DC pada baterai menjadi arus bolak-balik AC yang kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor traksi. Jadi dia mengubah arus ini ya, arus DC dari traction battery ini menjadi arus AC yang nanti selanjutnya itu dijadikan energi penggerak. Yang selanjutnya ada controller. Controller ini yang mengatur nanti eh, mengatur energi besar kecilnya energi yang disalurkan nanti ya. Jadi itu nanti yang ngatur pedalnya itu. Motor traksi ini dia yang nyalurkan energi listrik tadi menjadi energi gerak. Selanjutnya ada charger. Charger ini sebagai port untuk pengisian ulang daya. Lalu ada transmisi. Transmisi ini adalah yang mengubah yang tadi saya bilang untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang selanjutnya disalurkan ke roda. Ini ada DC converter mengubah DC dengan tinggi dari traction battery menjadi tegangan lebih rendah. Ada auxiliary battery, baterai tambahan ya. Fungsinya mungkin untuk fitur-fitur tambahan dari mobil seperti alarm, wiper, serta yang lain-lainnya. Ini ada juga sistem pendinginan namanya cooling, thermal system untuk mempertahankan suhu kerja yang tetap optimal ya. Selanjutnya ada charger port ini tempat pengisian daya, tempat untuk kita ngisi baterainya. Jenis energi yang digunakan sebagai penggerak. Ada energi listrik yang bersumber dari baterai, lalu diteruskan ke inverter. Lalu energi yang dihasilkan dari motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi. Bentar. Cara mengatur energi keluaran. Efisiensi energi berkendara dengan kecepatan konstan. Controller pengatur input dari pedal mobil ke motor traksi. Ada pedal mobil besar kecil energi keluaran dapat diatur dengan mempertimbangkan seberapa kuat pedal diberikan tekanan. Ini nanti tugasnya dari controller. Nah, perkembangan jenis mobil listrik. Mobil listrik itu ada yang namanya BEV. BEV ini adalah dia berarti menggunakan eh, listrik only. Hanya menggunakan listrik yang nanti baterainya bisa dicas ya. Jadi dia only listrik. Yang kedua adalah eh, plug-in hybrid electric vehicle PHEV. Jadi dia ini menggunakan motor bakar dan listrik eh,
sebagai penggeraknya. Nah, nanti sistem PHEV ini juga dibagi menjadi tiga, hybrid seri, hybrid paralel, dan hybrid gabungan. Nah, ini adalah dari baterai elektrik, dari BIV ya, pengertian kendaraan yang menggunakan 100% energi listrik sebagai penggerak mobil. Dan karakteristik juga, karakteristiknya nol emisi gas buang, karena only listrik, kelemahan harga kendaraan listrik masih mahal. Tempat pengisiannya juga terbatas ya. Port pengisiannya, kayak mungkin kalau motor bakar SPBU. Keuntungannya itu memang benar, ini ada ramah lingkungan, tidak menimbulkan kebisingan juga. Contoh mobilnya, pengertiannya PHIV ya, sumber listrik yang disimpan pada baterai. Namun selain itu juga dapat dijalankan menggunakan sumber energi dari pembakaran bahan bakar minyak. Nah, itu nanti kita bagi lagi. Oh ya, ini tadi ada kelemahan dan keunggulannya. Ya, EV. Ini dibagi menjadi tiga ya. Hybrid seri, paralel, dan gabungan. Ini skema singkatnya. Jadi kalau seri hybrid sistem itu dia menggunakan motor bakar, motor bakar. Tetap menjadikan ya motor bakar sebagai penggerak utamanya dan listrik itu sebagai penambah akselerasi. Sedangkan di parallel hybrid system itu dua-duanya dapat bekerja bersama atau bahkan bekerja sendiri-sendiri. Di yang ketiga, series parallel hybrid system itu dia bisa bekerja sama ya. Ini ada penjelasan. Hybrid seri itu menggunakan satu mesin utama sebagai sumber daya penggeraknya, misalnya mesin pembakaran internal atau pembakaran minyak. Kelemahannya juga ada sih karakteristik dan keuntungan. Contohnya, ini yang paralel ya. Ini penggeraknya berasal dari keduanya, listrik dan pembakaran internal. Kemudian dapat bekerja bersama atau berusaha sendiri-sendiri atau bekerja sendiri-sendiri. Kelemahannya di sini sistem yang rumit, memang rumit ya. Ini lebih rumit dari motor biasa, dari mobil listrik biasanya juga karakteristiknya ada, keuntungannya juga ada. Efisiensinya tinggi selama berkendara jarak jauh karena dia juga bisa ngecas dari pengereman. Ini contohnya. Jadi itu contohnya sistem hybrid seri paralel yang tipe populer, sebenarnya kombinasi teknologi dari tipe seri dan tipe paralel. Jadi emang ini jauh lebih rumit lagi dari yang tadi karena ini adalah gabungan dari yang sistem seri dan paralel tadi ya. Ini hybrid gabungan ya. Keuntungannya fleksibilitas maksimum untuk beralih itu tadi. Hybrid gabung karakteristiknya pada hybrid gabungan mesin bensin dan motor listrik bekerja secara bersamaan. Lalu ini contohnya juga Toyota Prius PHEV Lexus City 200 Hybrid. Ini kelemahan mobil listrik dan mobil konvensional. Ya, kita seperti kita ketahui, mobil hybrid itu harganya mungkin lebih mahal dari mobil biasanya. Dari mobil yang hanya menggunakan mesin bakar. Ada juga jarak tempuh yang terbatas dan waktu pengisian daya yang lumayan lama. Secara garis besar, mobil listrik dibedakan menjadi dua, baterai electrical vehicle BEV dan plug-in hybrid electrical vehicle vehicle PHEV ya. Daripada baterai electrical vehicle BEV pada roda mobil digerakkan sepenuhnya menggunakan energi yang tersimpan pada baterai. Ya kan? PHEV ini gabungan dari sumber energi listrik dan sumber energi pembakaran bensin. Meskipun banyak keunggulan yang dihasilkan oleh mobil listrik pada mobil konvensional, juga ada kelemahan yang dihadapinya. Jadi semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian dan terima kasih.